afraid, so I would fail. But I'm not giving up, I'm not gonna give up right now. Well, I'll endure the storm, and I leave no regret. I do what I can do, not what I can't do. So let me dancing in the storm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai materi pada pertemuan ketiga ini. Yang pertama, konsep dari konsumsi. Yang mana kegiatan konsumsi adalah kegiatan memakai atau menggunakan suatu produk yang diproduksi oleh produsen. Yang mana konsumsi ataupun produk yang diproduksi ini itu dapat mengalami kelangkaan jika kebutuhan dari konsumsi itu diiringi dengan keinginan, yang mana kita ketahui keinginan dari seorang manusia itu tidak terbatas, sehingga hal ini dapat menyebabkan kelangkaan. Disinilah perbedaan antara konsumsi dari perspektif ekonomi Islam dengan konvensional, yang mana konsumsi menurut perspektif ekonomi Islam bahwa konsumsi diiringi dari kebutuhan dari seseorang, bukan keinginan. Sedangkan dari perspektif ekonomi konvensional menjelaskan bahwa konsumsi itu dinilai dari seberapa besar keinginan yang dapat dipenuhi oleh seseorang, sehingga keinginan ini yang akan menggambarkan kesejahteraan dari seseorang tersebut. Perilaku konsumsi dalam Islam. Yang pertama, konsumen muslim sebagai Islamic man, yaitu bertujuan untuk memaksimalkan kepuasan, tetapi selalu memperhatikan apakah barang tersebut halal atau haram. Selanjutnya itu prinsip perilaku konsumen dalam Islam. Yang pertama yaitu ada prinsip keadilan, yaitu mengonsumsi halal yang baik dan menghindari yang haram yang membahayakan fisik maupun moral dan spiritual. Yang kedua, prinsip kebersihan, yaitu makanan yang baik ataupun minuman yang baik tidak kotor dan tidak menjijikkan. Begitu juga dengan alat yang digunakannya. Selanjutnya yaitu prinsip kesederhanaan. Prinsip kesederhanaan itu yaitu yang tidak berlebihan dan tidak kikir, prinsip kesederhanaan yaitu yang tidak berlebihan dan tidak kikir akan memberikan keseimbangan seorang konsumen dalam membelanjakan hartanya. C. Konsep final spending. Final spending adalah konsumsi infak seorang muslim, yaitu konsumsi yang berorientasi duniawi untuk menjaga berbagai macam kebutuhan daruriyat. Lebih jauh bagi maksud dari konsumsi itu sendiri adalah penjaga dalam eksistensi agama, kehidupan, akal, keturunan, dan juga harta benda. Kelima ini dikenal dengan suatu konsep tentang al-huliliyat, al-khamsah, orang lain yang berpendapat rendah demi terciptanya keadilan dan kesejahteraan. Selain itu, infak juga merupakan tabungan pahala di sisi Allah, yang ketika frekuensi kegiatannya naik, maka akan menaikkan keberkahan dalam harta seseorang. Setelah saya akan menjelaskan mengenai hubungan antara konsumsi, investasi, dan tabungan. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai apa itu konsumsi, investasi, dan tabungan. Yang pertama, konsumsi. Konsumsi merupakan kegiatan memanfaatkan atau mempergunakan barang dan jasa. Konsumsi dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan juga non-ekonomi. Yang kedua, investasi. Investasi merupakan bagian dari pendapatan perusahaan yang ditanam atau sebagai penambah modal. Investasi dapat berupa fisik maupun non-fisik. Investasi fisik lebih ke peningkatan stok barang dan modal, sedangkan investasi non-fisik lebih kepada peningkatan sumber daya manusia. Yang ketiga, tabungan.
Tabungan merupakan bagian dari pendapatan yang disimpan atau yang tidak dibelanjakan. Tabungan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, pendapatan rumah tangga. Yang kedua, tingkat bunga. Yang ketiga, sikap berhemat. Yang keempat, distribusi pendapatan. Dan yang kelima, kondisi perekonomian. Jadi, hubungan antara konsumsi, investasi, dan juga tabungan adalah apabila tingkat konsumsi itu tinggi, maka tingkat tabungan akan rendah. Rendahnya tabungan yang berfungsi sebagai sumber utama lembaga keuangan dalam peminjaman akan berdampak pada jumlah pinjaman, akan berdampak berkurangnya jumlah pinjaman yang diberikan kepada nasabah. Jadi hal itu akan menyulitkan para pelaku investasi dalam memperoleh pinjaman untuk melakukan kegiatan investasi. Perbedaan pengertian konsumsi menurut konvensional dan syariah. Menurut konvensional, konsumsi merupakan suatu kegiatan manusia yang menggunakan, memakai, atau menikmati suatu barang atau komoditas atau jasa tertentu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan dari segi syariah, konsumsi tidak jauh berbeda pengertiannya dengan konvensional. Namun yang membedakannya hanya motif dan tujuannya saja, dan sesuai dengan ketentuan Islam dapat membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Berlanjut dengan yang disampaikan oleh teman saya tadi, perbedaannya terdapat pada motif dan tujuan konsumsi itu sendiri. Jika pada teori ekonomi konvensional, motif dari konsumsi itu adalah keinginan, maka pada teori ekonomi Islam, motif dan konsumsi tersebut adalah kebutuhan. Jika pada tujuan konsumsi ekonomi konvensional lagi memaksimalkan utility, maka tujuan dari konsumsi menurut ekonomi Islam adalah memaksimalkan maslahah hingga tercapainya falah. Nah, prinsip dasar dari konsumsi Islam itu sendiri adalah halal, baik, makan dan minum secukupnya, tidak mengandung riba, dan bukan dari hasil suap. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.